Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Syakira dengan NIM 2205277. Dan di sini saya akan memberikan tata cara untuk melakukan uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis tingkat kesukaran, lalu untuk daya pembeda, dan yang terakhir adalah untuk daya distraktor pada soal pilihan ganda. Nah, untuk uji validitas ini fungsinya itu untuk melihat sebagaimana soal tersebut dapat mengukur pemahaman, pengetahuan, ataupun keterampilan yang diinginkan. Lalu uji reliabilitas ini untuk mengukur sejauh mana soal tersebut stabil atau konsisten dalam mengukur yang diinginkan dalam waktu ke waktu. Lalu untuk analisis tingkat kesukaran ini fungsinya itu untuk melihat sejauh mana tingkat kesukaran pada soal dan untuk memperbaiki kualitas soal tersebut. Lalu untuk daya pembeda ini untuk mengukur, melihat sejauh mana soal tersebut dapat membedakan antara siswa dengan kemampuan yang berbeda. Lalu yang terakhir itu adalah uji daya distraktor, yaitu untuk mengukur sejauh mana soal tersebut dapat mengecoh siswanya. Pertama ini kita akan melakukan uji validitas pada soal pilihan ganda terlebih dahulu. Nah, untuk contohnya itu kita akan menggunakan 20 butir soal dan 24 siswa. Oke, yang pertama itu kita akan menghitung untuk jumlah benarnya atau kita sebut Y ya. Nah, caranya itu adalah sama dengan sum produk, lalu kita blok dari kunci jawaban nomor 1 sampai kunci jawaban nomor 20. Oke. Nah, agar tidak pindah-pindah, kita akan mengunci dengan menggunakan F4, lalu pencet sama dengan, lalu kita blok kembali untuk jawaban siswa ya. Oke. Nah, selanjutnya itu kita tutup kurung, lalu kita kalikan dengan 1. Oke. Kalikan dengan 1, lalu tutup kurung. Nah, agar terbaca, kita akan tambahkan lagi buka kurungnya di sini. Oke. Nah, oke, lalu muncul angka 7, lalu selanjutnya ini kita langsung blok aja sampai bawah. Oke. Nah, selanjutnya itu sama dengan count if, kita blok dari atas, titik koma, kriterianya, dan kriterianya itu adalah kunci jawabannya. Oke, tutup kurung sama dengan, nah, lalu keluar angka 24, lalu kita drag lagi ya sampai bawah sini. Oke, keluar semuanya. Lalu untuk Y2 ini adalah Y ini dipangkat 8. Oke, maka disitulah sama dengan pencet Y-nya ini, lalu akar 2. Nah, kita drag lagi sampai bawah. Lalu kita jumlahkan dengan rumus sama dengan sum. Lalu kita blok dari atas lagi sampai bawah. Nah, setelah ini kita copy untuk nomor soal sampai kunci jawaban ke sebelah sini. Oke, dan rumusnya itu adalah sama dengan if kita pencet ini, jawaban ini, lalu kita pencet sama dengan untuk kunci jawabannya, lalu agar tidak pindah untuk bagian C-nya itu, kita pakai $, oke, lalu titik koma, 1,
di koma lagi 0. Ya, kurung. Oke, lalu keluar 1. Lalu kita drag lagi sampai ujung dan ke bawah juga. Nah, bisa kita lihat ya, ini jika dihitung akan 24, akan jumlahnya itu 24 dan sama dengan jumlah benar di sini. Nah, untuk R tabel ini kita cari menggunakan R tabel yang bisa kita dapatkan dari Google ya. Nah, kita harus ingat dulu untuk jumlah siswanya ini adalah 24. Nah, untuk R tabel ini, karena siswa kita yang kita coba itu ada 24, kita kurangi 2 menjadi 22. Lalu kita menggunakan 5% atau 0,05, maka dari kita dapatkan R tabelnya itu adalah 0,4044. Oke. Kita tulis di sini 0,4044. Nah, ini adalah untuk R tabel. Nah, selanjutnya itu adalah untuk R hitung. R hitung itu menggunakan rumus sama dengan Corel. Kita blok ya dari atas ini. Titik koma. Kita blok untuk jumlah benar yang Y. S. A. Ulangi. Titik koma. Dari Y ini. Lalu jangan lupa untuk kita kunci dengan F4. Nah, jika muncul kayak gini, itu tandanya error atau soalnya itu tidak terdetek ya. Nah, oke, selanjutnya ini kita drag ya. Nah, akan keluar angka. Nih. Nah, oke, untuk statusnya ini kita pakai rumus sama dengan if. Kita pencet untuk R hitungnya lebih besar sama dengan R tabel. R tabelnya ini kita kunci dengan $, lalu titik koma, tanda kutip, F atau valid, lalu titik koma lagi, tanda kutip lagi, invalid. Ya, oke, kurung. Nah, ini karena error, jadi jangan keluar ya, tapi jika kita drag sampai ujung, akan keluar mana yang soalnya valid dan invalid. Nah, untuk yang soal mendapatkan invalid ini berarti soal tersebut tidak layak atau tidak bisa digunakan. Ya. Nah, ini untuk validitas itu sampai sini. Oke, selanjutnya adalah uji reliabilitas untuk soal pilihan ganda. Pertama ini kita mencari P, atau P ini adalah proporsi siswa yang menjawab benar. Formusnya itu adalah sama dengan jumlah benar kita bagi dengan 24. Nah, 24 ini adalah jumlah siswa, oke, dan jangan lupa kita kunci dengan menggunakan F4. Sama dengan. Nah, sedangkan untuk I ini adalah kebalikan dari P, maka sama dengan 1 dikurangi dengan P. Nah, untuk P kali Q ini berarti sama dengan P kalikan I. Ya, oke. Nah, selanjutnya kita langsung blok aja, kita drag. Nah, selanjutnya ini adalah sigma PQ atau jumlah dari P kali Q ini ya. Berarti sama dengan sum, kita blok ya, kita
break untuk break kali ini. Nah, untuk SD pangkat 2T ini, rumusnya itu adalah var break. Kita blok untuk jumlah benar Nah, untuk N ini adalah jumlah butir soal, yaitu 20. Lalu N kurang 1 berarti sama dengan N kurangi 1. Lalu untuk R11 ini adalah sama dengan 20. Kita bagikan N-1 kurung. Lalu kita kalikan kurung SD pangkat 2T dikurang PQ. Lalu kita tutup kurung dibagi SD pangkat 2T. Ulang lagi. Oke. Nah, untuk kriterianya ini kita bisa lihat ya dari sini, kalau untuk yang nilainya itu di bawah 0,20 ini berarti sangat rendah atau tidak reliable. Maka kesimpulan kriteria untuk contoh ini adalah sangat rendah atau tidak reliable. Nah, dan ini untuk uji reliabilitas. Oke, dan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan uji analisis tingkat kesukaran, yaitu untuk melihat seberapa sukar soal yang dibuat. Nah, karena ini melanjutkan ya, jadi kita tinggal menjumlahkan jumlah benarnya ini dengan rumus sama dengan sum. Kita blok kurung, enter. Lalu kita tinggal drag aja sampai bersoal terakhir. Nah, untuk jumlah siswanya ini, yang tadi ya 24 siswa. Lalu untuk indeks kesukarannya itu berarti dengan rumus sama dengan jumlah benar kita bagi dengan jumlah siswa. Dan kita tidak boleh lupa ya untuk jumlah siswanya itu kita kunci dengan menggunakan F4. Oke, sama dengan. Lalu kita drag. Nah, untuk keluar angka, dan kita ini samain aja untuk dua angka di belakang koma. Nah, untuk menginterpretasikan tingkat kesukarannya ini dari indeks kesukarannya adalah seperti ini. Contohnya itu, untuk satu ini berarti kesukarannya ini mudah ya. Jadi ini tingkat kesukarannya itu mudah. Terus mudah. Lalu untuk 0,58 ini karena di antara range sedang. Lalu untuk 0,63 ini ada di range ini yang sedang ya, berarti sedang juga. Lalu 0,75 ini termasuk ke mudah. Lalu untuk 0,25 ini berarti termasuk soal yang sukar. Lalu untuk 0,29 ini juga termasuk sukar. Lalu 0,21 ini juga termasuk sukar. 0,63 ini termasuk dalam kategori sedang. Lalu 0,29 ini termasuk dalam kategori sukar. Lalu 0,38 ini masuk ke dalam kategori sedang. 0,67 juga dalam kategori sedang. 0,50 ini juga masuk ke dalam kategori sedang. 0,83 ini termasuk dalam kategori yang mudah.
lalu 0,25 ini berarti sukar, lalu 0,79 ini termasuk mudah, lalu ini juga mudah, lalu selanjutnya ini juga termasuk dalam kategori mudah, 0,54 berarti kategorinya sedang, lalu 0,29 ini masuk ke dalam kategori sukar, dan yang terakhir juga masuk ke dalam kategori sukar. Nah, ini adalah untuk uji analisis tingkat kesukaran pada soal pilihan ganda. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji analisis daya pembeda menggunakan contoh yang tadi. Hal yang pertama kita lakukan adalah menjumlahkan skor tes per siswa. Dengan rumus sama dengan sum kita blok per siswa kurung. Nah, jadi kita tinggal drag aja sampai siswa terakhir. Nah, untuk uji daya pembeda ini kita harus mengurutkan skor tes dari tertinggi hingga terendah, ya. Dengan cara kita mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Nah, oke. Nah, setelah kita urutkan, kita bisa melihat ya dari nama siswanya ini berubah ya. Dan mempersoal ini karena terdetek jadi pindah, oke, karena jadi di bawah kita pindahkan saja, copy, kita paste, ini kita hapus saja. Oke, nah setelah mengurutkan kita membagi bagian untuk siswa ini menjadi dua bagian antara kelompok atas dan kelompok bawah. Karena jumlah siswa yang kita gunakan jadi contoh ini ada 24, maka kita bagi rata menjadi dua bagian, yaitu per 12 siswa. Itu 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Tulis ini kelompok atas ya. Ini agar tidak bingung kita warnai, lalu untuk sisanya juga kita namai juga dengan nama kelompok bawah. Oke. Terus selanjutnya kita akan menghitung rata-rata dari kelompok atas dan rata-rata dari kelompok bawah. Nah, rumus sama dengan average. Kita blok dari siswa nomor 1 hingga nomor ke-12. Kita tutup kurung. Nah, jadi tinggal kita drag aja. Oke. Nah, kita samakan menjadi dua angka di belakang koma. Nah, selanjutnya itu untuk rata-rata kelompok bawah juga sama, yaitu average. Kita blok dari siswa ke-13 hingga ke-24. Lalu kita drag lagi. Lalu kita samakan menjadi dua angka di belakang koma. Selanjutnya ini untuk daya pembeda ini rumusnya adalah sama dengan dalam kurung kelompok atas dikurangi oleh kelompok bawah dikurangi oleh kelompok bawah dibagi 1. Lalu kita drag.
Kita samakan dua angka di belakang koma. Nah, di sini kita sudah keluar ya untuk angka daya pembedanya. Lalu keterangannya ini kita bisa lihat dari sini. Ya, jika daya pembedanya 0,01 atau 0,19 ke bawah, berarti daya pembedanya ini kurang baik. Lalu ini juga sama, kurang baik. Lalu untuk 0,42 ini berarti ada di range 0,40 atau lebih, berarti sangat baik. Untuk ini juga berarti kurang baik. 0,33 berarti ada di kategori baik. 0,08 berarti ada di kategori kurang baik. Ini juga sama, kurang baik. Lalu 0,42 berarti sangat baik. Lalu di 0,25 ini berarti ada di kategori cukup, tapi perlu perbaikan. Lalu di 0,42 ini berarti sangat baik. 0,33 ini berarti baik ya. Dan minus ini berarti kurang baik. Kurang baik. Ini juga sama, kurang baik. Kalau di 0,08 juga sama, berarti kurang baik. Juga sama, kurang baik. 0,25 berarti ada di cukup, namun perlu perbaikan. Lalu ini kurang baik. Dan yang terakhir juga kurang baik. Nah, ini untuk analisis daya pembeda untuk soal pilihan ganda. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan uji analisis distraktor menggunakan contoh yang tadi. Oke. Nah, untuk uji distraktor ini yang pertama dilakukan ini adalah menghitung jumlah siswa yang memilih jawaban A, B, C, ataupun D. Nah, dengan cara sama dengan count if, lalu kita blok dari siswa pertama, lalu titik koma, lalu kita beri tanda kutip A, kurung, lalu core angka 24, lalu kita drag aja. Ya. Dan sama dengan jawaban A, B ya. Dengan count if, kita drag lagi. Titik koma, tanda kutip B, lalu kita drag. Oke. Sama seperti yang sebelumnya. Titik koma, tanda kutip C, dan selanjutnya juga sama. Titik koma, tanda kutip D. Oke. Drag ke. Nah, ini untuk jumlah siswa yang memilih jawaban A, B, C, dan D. Nah, lalu untuk tingkat distraktornya itu menggunakan rumus ini. B sama dengan A bagi N dikali 100%. Ya, karena untuk tingkat distraktor ini dalam persen ya. Nah, caranya itu berarti sama dengan kita
dibagi, N itu adalah jumlah siswa. Karena jumlah siswa ini adalah 24 ya. Oke. Kita blok. Juga ke bawahnya ya. Oke. Nah, untuk ini kita ganti ininya menjadi persen ya. Nah, oke. Nah, ini untuk tingkat disruptor dalam persennya sudah muncul. Nah, untuk kriterianya itu ini ya. Untuk disruptornya lebih besar daripada 5%, berarti itu diterima. Untuk disruptornya itu di antara 0 sampai 5% itu harus direvisi. Sedangkan untuk tingkat disruptornya 0% berarti itu ditolak. Dan untuk menentukan kriterianya yaitu sama dengan berarti if kita pencet ini, kita klik ini lebih besar sama dengan 5%, berarti dia diterima. Lalu if lebih besar dari 5%, maka artinya dia revisi. Lalu if lebih besar sama dengan 0%, maka artinya dia ditolak. Dan ini jangan lupa untuk tanda kurung. Nah, itu tinggal kita drag aja. Dan sudah keluar apa dia diterima atau ditolaknya atau direvisinya. Nah, ini untuk uji analisis disruptor. Baik, itu dia uji validitas, uji reliabilitas, uji analisis tingkat kesukaran, uji analisis daya pembeda, dan yang terakhir ini adalah uji analisis disruptor untuk soal pilihan ganda. Semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kedepannya. Saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun perbuatan. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.